Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang sanggup terus ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk segi market cap-nya sebenarnya udah luar biasa ya, karena kenaikan sebesar 6,57%, kali ini berada di area 2,12 triliun dolar teman-teman, udah di atas 2 triliun dolar ya untuk market cap secara overallnya. Fear and Greed Indexnya masih sama di level 76. Bitcoin Dominance masih sama ya, bukan masih sama, mengalami peningkatan malahan, kali ini berada di area 1,9% ya, hampir menyentuh di range 52%. Nah, sedangkan kalau kita lihat kinerja Bitcoin teman-teman ya, untuk harga Bitcoin saat ini berada di area 56.400-an dengan 9,87% kenaikan ya. Karena memang ada pembelian dari entitas besar yang cukup tinggi dan pemain retail terjadi FOMO. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia ya, nggak semuanya, tapi mayoritas kebanyakan ya, di sini akan cenderung sangat berani mengambil resiko yang cukup tinggi ketika market udah hijau kayak gini. Mereka malah cenderung berani untuk beli gitu ya. Bahkan ketika market dikasih berdarah-darah, nangis-nangis, mereka cenderung takut gitu untuk masuk teman-teman. Itu jangan sampai kebalik ya. Kalian harus berani untuk ambil resiko ketika harga tersebut crash, ketika keadaan market merah merona-rona, dan ketika hijau royo-royo seperti ini, waktunya kalian adalah taking profit gitu teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi untuk SRP yang cukup menarik ya teman-teman. Ini cukup menarik bagi teman-teman semua ya, yang dimana kita akan bahas. Nah, di mana Mitra Ripple mengungkapkan sekitar 10% ya, mengungkapkan nih sekitar 10% populasi Korea memiliki XRP, jauh lebih banyak dibandingkan aset-aset lainnya teman-teman. Nah, ingat ini di Korea teman-teman, bukan di Korea Utara melainkan di Korea Selatan ya teman-teman, di mana sekitar 5 juta penduduk Korea ya itu memiliki dominasi XRP jauh lebih banyak teman-teman dibandingkan aset lainnya. Nah, jadi mayoritas orang-orang Korea sana sangat yakin gitu ya dengan antusiasme masa depan si XRP. Nah, XRP salah satu mata uang kripto terbesar berdasarkan market cap pasarnya, juga merupakan pilihan utama bagi investor Korea Selatan untuk ungkap Mitra Ripple baru-baru ini. Nah, jadi di sini teman-teman, komunitas kripto sudah menyadari bahwa sebagian besar investor XRP berasal dari Korea Selatan, di mana XRP adalah aset kedua yang paling banyak dimiliki di salah satu bursa paling populer di negara ini, yaitu Bithumb teman-teman ya, di mana merupakan salah satu mata uang kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan di Korea Selatan. Namun dalam wawancara yang akan segera dirilis dengan Crypto Ari, John Skim Mitra Ripple yang memimpin adopsi buku besar XRP di Korea Selatan, berbagi wawasan tambahan tentang adopsi XRP di negara tersebut. Nah, jadi di sini tepatnya ia mencatat bahwa sekitar 5 juta warganya ya, sekitar 5 juta kewarganegaraan Korea Selatan atau sekitar 10% dari total kependudukan Korea Selatan ini memiliki XRP jauh lebih banyak dibandingkan mata uang kripto lainnya. Berarti orang-orang Korea Selatan sana ya, yang notabene kenal dengan kripto, itu lebih mendominasi terhadap XRP dibandingkan altcoin lainnya gitu ya kan. Mantap jiwa ya. Yang dimana baru-baru ini terlibat yang menunjukkan bahwa komunitas Korea Selatan menyumbang setidaknya sekitar 15% dari pasokan XRP yang beredar. Wow, mantap jiwa ya. Coba saja kalau nanti Korut ikut andil gitu ya kan, ikut menyumbangkan sekitar 10% dari kewarganegaraannya sana membeli XRP gitu ya kan, berarti Kim Jong Un siap ngedobrak XRP gitu. Nah, informasi berikutnya di mana pemegang XRP juga sangat beruntung ya kan, pandit mempertahankan pandangan di tengah perkembangan baru. Oke.
Jadi di sini teman-teman, seorang komentator industri mempertahankan posisinya bahwa pemegang XRP sangat beruntung di tengah perkembangan bullish terkait ekosistem Floor, termasuk proyek Flashet yang akan datang. Nah, CryptoAry, YouTuber kripto yang berbasis di Tokyo dan tokoh komunitas XRP menegaskan pada Januari 2021 bahwa anggota komunitas XRP beruntung menjadi investor dalam aset kripto meskipun menjadi penurunan pada saat itu karena XRP berpindah tangan dari harga 0,24 setelah 69% penurunan dalam 2 bulan. Nah, pernyataan Eri tidak ada kaitan dengan kondisi pasar saat itu, namun lebih fokus pada inovasi dibanding tersebut. Khususnya Bursa Bitru telah membuka perdagangan untuk IOU ya, token floor atau VLR melawan XRP. Token tersebut mengalami volatilitas yang sangat besar, melonjak sebanyak 450% hingga 1200% ya. Nah, jadi di sini XRP ya untuk memperdagangkan dan menyimpan token floor pledge sebelum distribusi airdrop berakhir. Eri melihat peluang untuk memperdagangkan IOU ini sebagai cara bagi pemegang XRP untuk memahami apa yang diharapkan yang lain dan token tersebut di masa depan ya. Pemegang XRP sangat beruntung, di mana dalam keterbukaan terbarunya Eri menegaskan pendirinya bahwa pemegang XRP memang beruntung. Meskipun demikian, dia meminta perhatian pada perkembangan terkini yang dia anggap sebagai bonus bagi para pendukung XRP pengenalan Flashet. Oke ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, khususnya Flash adalah proyek mendatang dari tim Floor Network yang bertujuan untuk memperkenalkan kemampuan kontrak pintar pada aset yang tidak mendukungnya, termasuk XRP. Pengujian beta pribadi untuk proyek ini dimulai November lalu dan diperkirakan akan berakhir pada bulan ini. Nah, intinya gini teman-teman ya, intinya oke, ini kan kita membahas XRP ya kan. Nah, pemegang XRP sangat beruntung. Pundit mempertahankan pandangan di tengah perkembangan baru. Nah, kenapa XRP ini sangat beruntung ya? Ketika mereka membeli di harga kepala 0,2 something waktu itu, dan ketika kalian jual di harga saat ini kan kalian juga udah dapat cuan yang cukup luar biasa juga. Nah, mengingat dengan statement di Korea Selatan yang notabene sekitar 10% dari kependudukannya juga mendominasi dengan XRP ya kan. Narasi-narasi tentang CBDC juga belum keluar, narasi-narasi tentang XRP ETF juga belum keluar gitu. Ini hanya sekedar angin-angin segar buat komunitas XRP yang saat ini sedang digoreng media untuk ETF-nya gitu ya kan. Terus adopsi massal di sektor perbankan juga belum keluar gitu teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu pemicu di mana nanti ketika narasi-narasi tersebut dimainkan, narasi-narasi tersebut dikeluarkan, maka di sini akan terjadi yang namanya pumping harga di XRP. Ini sangat menarik untuk masa depan XRP teman-teman ya. Dan mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang XRP teman-teman. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap disclaimer ya, gunakan riset kalian masing-masing, cari perbandingan, dan mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.